Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardita Almeida Putri, NPM 1921020031, jurusan Hukum Tata Negara, semester 7, mata kuliah Ujian Komprehensif Kesyariahan 1 dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Muhammad Zaki MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, fikih, dan usul fikih. Yang kedua, bagaimana pemikiran Imam Al-Mawardi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah tentang politik kepemimpinan dan kekuasaan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, ihtisan, maslahah, dan sadrus dzariyah. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan istilah syiasah, baiat, khilafah, ahli wal akdi, makzul, konun, dustur, wazir, qadi, kodo, tahkim, dan tazir. Yang pertama, pengertian syariat Islam. Syariat Islam ini dalam bahasa Arab, syariah Islamiyah, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang dimana hukum agama membentuk bagian dari tradisi Islam. Maksudnya, syariat Islam ini adalah hukum-hukum peraturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW berupa aturan maupun sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, ketetapan, dan pengesahan. Yang kedua, hukum Islam. Apa sih definisi dari hukum Islam itu? Definisi hukum Islam ini adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan umat muslim. Kemudian pengertian fikih. Secara bahasa, fikih adalah pemahaman yang mutlak baik secara jelas maupun terperinci. Dan telah berpendapat sebagian ulama bahwa fikih secara bahasa yaitu memahami sesuatu secara mendalam dan merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang mengangkat kegiatan dalam berinteraksi, bertingkah laku, bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan dalil-dalil terperinci. Dengan kata lain, bahwa fikih terbatas pada hukum yang bersifat aplikatif dan furu'ik atau syabang dan tidak membahas perkara-perkara iktiqadi atau keyakinan. Kemudian, pengertian usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui tentang orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil terperinci dan jelas. Selanjutnya, soal dari nomor 2, bagaimana dengan pemikiran politik menurut Imam Al-Mawardi tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, kepemimpinan dan kekuasaan menurut Imam Al-Mawardi ini adalah kekuasaan yang diproyeksikan untuk mengambil alih kenabian dalam menjaga dan mengatur agama di dunia. Sedangkan menurut Imam Ghazali, politik kepemimpinan itu adalah bayang-bayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kekuasaannya ada dan kewenangannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menurut Imam Ibnu Taimiyah, kepemimpinan dan kekuasaan adalah kekuatan yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan mengharamkan umat muslim melakukan pemberontakan kepada pemimpin meskipun kafir. Nah, selama ia tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, pengertian ijma. Ijma ini adalah kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa dan suatu hukum syara'. Yang kedua ada pengertian dari qiyas. Qiyas ini adalah menyamakan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan dengan ilat atau kemaslahatan yang diperlihatkan oleh syara'. Kemudian ada ihtisan.
Nah, ihtisan ini adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah maupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Kemudian ada pengertian tentang maslahah. Nah, maslahah ini merupakan konsep yang dijadikan suatu pertimbangan ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objek hukum atau maqasid al-syariah. Kemudian ada sadduz zari'ah. Nah, sadduz zari'ah ini adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Kemudian poin yang nomor 4, pengertian istilah siyasah. Nah, siyasah ini biasa disebut dengan politik. Politik yang mengatur segenap urusan umat, seperti memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum, mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan. Yang kedua ada baiat. Baiat ini merupakan istilah untuk pengangkatan seseorang pemimpin atau kepala negara. Nah, baiat juga berarti pengucapan sumpah setia kepada pemimpin atau pengangkatannya atau penobatannya pemimpin, dan janji yang diucapkan dalam upacara tersebut. Kemudian ada istilah khilafah. Nah, khilafah ini merupakan sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya. Kemudian ada istilah ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi ini berarti orang yang berwenang melepaskan dan mengikat. Nah, disebut mengikat karena keputusannya ini mengikat orang-orang yang mengangkat ahlul hali. Nah, sedangkan disebut melepaskan karena mereka yang duduk di situ bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. Kemudian ada istilah makzul. Makzul ini adalah berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Kemudian ada konun. Konun itu adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat Provinsi Aceh. Kemudian ada istilah dustur. Dustur ini adalah merupakan undang-undang suatu negara. Kemudian ada wazir. Wazir itu adalah seorang penasehat atau menteri berkedudukan tinggi. Kemudian ada qadhi. Qadhi ini adalah hakim yang membuat keputusan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada qadha. Qadha ini adalah segala sesuatu yang ketetapannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tahkim. Tahkim ini adalah menyerahkan keputusan dan menerima putusan tersebut dalam menyelesaikan kasus sengketa perselisihan antara dua orang. Yang terakhir ada ta'zir. Nah, ta'zir ini adalah hukuman yang dijatuhkan atas kebijakan hakim karena tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahumma fiq ila wabitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.